Bayangkan, terdapat sebuah kerajaan kecil yang hanya menguasai sepetak tanah di Anatolia. Mereka hidup di tepi kekaisaran besar yang sedang melemah. Lalu, dalam hitungan abad, kerajaan kecil ini tidak hanya menaklukkan kerajaan di sekitarnya, tetapi juga berhasil mendirikan sebuah imperium raksasa yang menguasai 3 benua dan bertahan selama lebih dari 600 tahun. Ini adalah kisah tentang Kekaisaran Ottoman. Awalnya, mereka adalah sebuah klan kecil, dan keberadaannya tak dianggap saat itu. Namun, dalam waktu singkat, mereka berhasil memperluas wilayahnya hingga di Eropa. Tapi, kekaisaran ini juga pernah nyaris lenyap dari peta dunia. Mereka bangkit dan menaklukkan kota yang tak pernah jatuh selama 1000 tahun. Dan pada akhirnya, kekaisaran ini tidak runtuh karena ditaklukkan oleh musuh. Mereka runtuh karena keputusan mereka sendiri. Namun, agar dapat memahami Kekaisaran Ottoman, kita harus kembali ke abad 11. Jauh sebelum mereka berdiri, ada sebuah pertempuran penting yang membuka gerbang migrasi bangsa Turki di Anatolia. Pertempuran yang merubah segalanya. Pertempuran Manzikert. Masih ingat pembahasan kita tentang pertempuran Manzikert di video sebelumnya? Setelah kekalahan telak Kekaisaran Bizantium di pertempuran itu, wilayah Anatolia menjadi terbuka bagi suku-suku Turki. Di antara mereka, ada satu klan kecil bernama Klan Kayi, yang dipimpin oleh seorang bangsawan bernama Ertugrul. Seorang pemimpin dengan ambisi besar dan memiliki sekelompok pengikut yang setia. Kesultanan Seljuk memberi mereka hadiah, sebuah wilayah kecil di perbatasan Kekaisaran Bizantium yang sudah melemah. Tapi, di tempat itulah sejarah Kekaisaran Ottoman dimulai. Osman pertama, putra dari Ertugrul, bukan sekedar pemimpin klan biasa. Dia mempunyai visi yang jauh ke depan. Saat para penguasa klan sibuk berperang satu sama lain, Osman menyikapinya dengan sangat hati-hati. Dia melakukan ekspansi ke wilayah Bizantium yang melemah, sambil menjalin perdamaian dengan beyliks di sekitarnya. Ia tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus bernegosiasi. Perlahan tapi pasti, ia berhasil merebut kota dan benteng di perbatasan Bizantium. Setelah Osman wafat, perjuangannya diteruskan oleh para penerusnya. Pada tanggal 6 April 1326, mereka merebut Bursa, kota perdagangan kaya yang langsung dijadikan ibu kota. Dan kemudian, mereka membentuk unit pasukan Yanisari. Anak-anak dari berbagai wilayah direkrut saat masih muda, dilatih dengan sistem militer terbaik, diberi pendidikan dengan pola hidup yang disiplin, dan dijadikan tentara elit yang loyal hanya pada sultan. Nampak seperti eksploitasi dan perbudakan. Namun, sistem ini menciptakan pasukan yang disiplin dan terkuat di Eropa pada masa itu. Ottoman mengalihkan perhatian ke barat. Eropa, tanah yang subur, cocok dijadikan untuk tempat menetap secara permanen, dan meninggalkan kehidupan nomaden. Mereka merebut Adrianopel, diubah namanya menjadi Edirne, dan menjadikannya sebagai ibu kota baru mereka. Akhirnya, mereka memiliki pijakan di tanah Eropa, dan bersiap untuk memulai ekspansi ke wilayah Balkan. Target pertama, Kekaisaran Bulgaria. Setelah serangkaian pertempuran, kota demi kota jatuh, hingga pada tahun 1396, setelah pertempuran Nikopolis, seluruh Bulgaria berada di bawah kekuasaan Ottoman. Target kedua, Kerajaan Serbia. Selanjutnya, perlawanan sengit datang dari Kerajaan Serbia. Tapi, perlawanan mereka berhasil dipatahkan pada tahun 1389 di pertempuran Kosovo. Pertempuran berdarah yang menelan korban dari kedua belah pihak.
Serbia masih bertahan selama beberapa dekade, hingga pada akhirnya ibu kota Serbia, Smederevo, jatuh pada tahun 1459. Namun, perlu kita ingat, perjalanan Ottoman menuju dominasi Balkan tidak pernah berjalan mulus. Di tengah proses ekspansi ini, datang sebuah ancaman dari timur. Sang penakluk Asia Tengah, Timur Leng, datang membawa kehancuran besar. Pada tahun 1402, dalam pertempuran Ankara, pasukan Ottoman dihancurkan. Sultan Bayezid pertama ditangkap hidup-hidup. Untuk pertama kalinya, Ottoman kehilangan segalanya. Tidak ada sultan, tidak ada pusat kekuasaan. Selama 11 tahun, kekaisaran ini terjebak dalam perang saudara. Putra-putra sultan saling membunuh. Anatolia terbakar, Balkan nyaris lepas. Dan saat itu, dunia mengira Ottoman sudah selesai. Namun, sejarah berkata lain. Salah satu putra sultan berhasil bertahan. Mehmed pertama. Ia mengakhiri perang saudara dan berhasil menyatukan kembali kepingan Ottoman yang tersisa. Untuk saat ini, Ottoman berhasil diselamatkan. Tapi, mereka keluar dari bencana ini dalam keadaan luka dan rapuh. Dan dari kekaisaran yang hampir runtuh inilah, muncul ambisi yang paling berani dalam sejarah Ottoman. Ini hanya tersisa satu target, Konstantinopel. Kota yang telah bertahan 1000 tahun, memiliki tembok kokoh yang tidak tertembus. Kota yang membuat para jenderal terhebat selalu gagal menaklukkannya. Ottoman saat itu dipimpin oleh seorang sultan muda, Muhammad Al-Fatih, atau Sultan Mehmed II. Saat dia naik takhta, di usia ke-21 tahun, banyak yang meragukan. Terlalu muda, terlalu ambisius. Namun, jangan salah, Mehmed II besar di lingkungan yang religius dan disiplin. Ayah dari Mehmed II, Sultan Murad II, menunjuk guru-guru terbaik untuk mendidiknya sejak kecil. Jadi, walaupun masih sangat muda saat menjadi sultan, Mehmed II dibimbing oleh guru-guru dan ulama dalam menjalankan pemerintahannya. Pada tahun 1453, pasukan Ottoman datang dengan kekuatan penuh, 80.000 tentara, dan senjata revolusioner. Meriam raksasa buatan seorang insinyur dari Hungaria bernama Orban. Meriam ini dapat menembakkan bola batu seberat 600 kg. Setiap ledakan terdengar sangat keras. Tanah bergetar, dan tembok Theodosian yang bertahan 1000 tahun akhirnya mulai retak. Namun, ada tantangan besar. Armada Ottoman tidak bisa memasuki Golden Horn atau tanduk emas, karena Bizantium sudah memasang rantai raksasa yang menghalangi seluruh teluk. Sultan Mehmed punya rencana yang belum pernah terbayangkan. Pada 21 April 1453, tengah malam, pasukannya mulai memindahkan 70 kapal melewati daratan. Mereka menggunakan kayu gelondongan dilumasi dengan minyak, menarik kapal melewati bukit setinggi puluhan meter. Pada keesokan harinya, pasukan Bizantium terkejut setelah melihat armada Ottoman yang telah berada di tanduk emas. Peristiwa itu langsung meruntuhkan moral pasukan Bizantium. Setelah 53 hari pengepungan yang melelahkan, pada tanggal 29 Mei 1453, kota Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan. Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur berakhir, dan era Ottoman pun dimulai. Jatuhnya Konstantinopel bukan akhir penaklukan. Ini baru permulaan. Bahkan, pemimpin terbesar Ottoman belum muncul. Namanya
Sultan Sulaiman yang Agung. Di bawah kepemimpinannya, Ottoman tidak hanya fokus pada penaklukan militer. Mereka menjadi pusat peradaban, seni, dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1512, Sultan Selim pertama naik tahta. Sang Sultan memutuskan strategi baru, yakni mengamankan perbatasan di timur sebelum melanjutkan kampanyenya di Eropa. Lawannya adalah Kesultanan Mamluk, penguasa Mesir, Suriah, dan kota suci Mekah dan Madinah. Pertempuran penting terjadi pada tahun 1516 di Mars Dabik dan tahun 1517 di Ridania. Pasukan kavaleri Mamluk yang legendaris memiliki reputasi sebagai pasukan yang berhasil menghentikan tentara Mongol, dikalahkan oleh kombinasi meriam, senjata api, dan taktik modern Ottoman. Dengan kampanye ini, Ottoman berhasil menguasai Mesir dengan segala kekayaannya, Syam, di mana Yerusalem dan Damaskus berada, serta kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Pada tahun 1520, Sultan Sulaiman naik tahta. Setelah wilayah Timur Tengah sudah dikendalikan, Sulaiman mengalihkan fokusnya ke Eropa. Ia berhasil mengalahkan kerajaan Hongaria dalam pertempuran Mohacs pada tahun 1526. Kemenangan ini menghapus kerajaan Hongaria dari peta dan membuka jalan bagi Ottoman untuk masuk lebih dalam ke Eropa. Ini ada kisah yang menarik. Ada seorang bajak laut legendaris bernama Heredin Barbarossa. Dia menguasai Aljazair, namun diserang oleh armada Spanyol yang kuat. Barbarossa mengambil keputusan strategis. Pada tahun 1519, dia mengirim surat kepada Sultan Ottoman dan isi suratnya, "Jadikan Aljazair bagian dari Ottoman dan bantu saya melawan Spanyol." Saat itu Sultan Selim melihat ini sebagai peluang emas. Dia mengirim pasukan Janisari dan armada perang. Hasilnya, Heredin menang telak atas Spanyol. Tahun 1529, Aljazair resmi jadi wilayah Ottoman. Lalu, di tahun 1533, Heredin Barbarossa diangkat menjadi Grand Admiral Ottoman. Dan pada tahun 1574, Tunisia berhasil direbut kembali dari Spanyol. Dari seorang bajak laut menjadi laksamana terbesar di Mediterania. Sebuah jalur karir yang hanya mungkin terjadi di Kekaisaran Ottoman. Kembali ke Timur Tengah. Dinasti Safawi dari Persia yang bermazhab Syiah berkembang sangat pesat. Sultan khawatir akan pengaruh Syiah di wilayahnya dan segera melakukan aksi militer. Ia berhasil merebut Baghdad pada tahun 1534. Kemenangan ini sangat penting karena mengamankan warisan kebudayaan Abbasiyah yang bermazhab Sunni serta meredam pengaruh Syiah di kawasan Mesopotamia. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Ottoman menguasai wilayah yang membentang di 3 benua: Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Tapi, kekuatan mereka bukan hanya terletak pada kekuatan militer, melainkan juga sistem pemerintahan yang maju. Sultan Sulaiman menyempurnakan birokrasi negara. Dia menciptakan kanun, sistem hukum sipil yang melengkapi sistem hukum syariah. Saat itu, di seluruh wilayah Ottoman, Yahudi, Kristen, dan Muslim, semua hidup berdampingan. Setiap komunitas punya pengadilan sendiri, aturan sendiri, tapi semua dilindungi oleh negara. Pada tahun 1524 hingga 1648, saat Eropa sedang dilanda perang agama yang brutal, Ottoman justru menunjukkan bahwa keberagaman bisa dikelola dengan sistem yang tepat.
Pada tahun 1566, Sultan Sulaiman yang Agung akhirnya wafat setelah memerintah selama 46 tahun. Dan bersama kepergiannya, era keemasan Ottoman perlahan meredup. Sultan-sultan berikutnya tidak memiliki pengalaman militer dan visi politik seperti pendahulu mereka. Banyak yang lebih fokus pada kehidupan istana daripada urusan negara. Yanisari, yang dulu adalah pasukan elit paling ditakuti, kini berubah. Mereka mendapat hak istimewa berlebihan, terlibat dalam politik istana, bahkan sering memberontak ketika kebijakan tidak sesuai dengan keinginan kelompok mereka. Tahun 1683, pengepungan Wina kedua. Pasukan Ottoman dikalahkan telak oleh aliansi Eropa. Dunia dapat melihat dengan jelas, Ottoman tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan seperti dulu. Pada abad ke-19, Eropa memberi julukan yang pahit, The Sick Man of Europe, orang sakit Eropa. Tahun 1821 hingga 1829, Revolusi Yunani. Revolusi ini didukung kuat oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Hasilnya, Yunani merdeka tahun 1832. Ini adalah kehilangan wilayah pertama yang signifikan di Eropa dan memicu efek domino nasionalisme di wilayah Balkan. Tahun 1853 hingga 1856, Perang Crimea. Ottoman berkoalisi dengan Inggris dan Prancis melawan Kekaisaran Rusia. Secara militer menang, akan tetapi secara finansial hancur lebur. Kas negara kosong dan hutang menumpuk. Pada tahun 1877 hingga 1878, Perang Rusia-Turki. Pada perang kali ini, Kesultanan Ottoman kalah. Perjanjian Berlin memaksa mereka menyerahkan lebih banyak tanah di wilayah Balkan dan membayar ganti rugi yang besar. Tahun 1908, Revolusi Turki Muda. Kelompok reformis muda memaksa Sultan mengembalikan konstitusi. Ini adalah upaya modernisasi terakhir, yang sayangnya terlambat dan malah membawa Ottoman ke jurang yang lebih dalam. Pada awal abad ke-20, Ottoman hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Tapi, mereka tidak jatuh karena ditaklukkan musuh. Mereka jatuh karena keputusan mereka sendiri. Satu keputusan politik, satu perang besar, satu momen yang mengubah sejarah. Momen itu adalah Perang Dunia Pertama. Jadi, apa rahasia sebuah kekaisaran bisa bertahan 6 abad? Sesuatu yang sangat jarang dalam sejarah. Jawabannya, kemampuan beradaptasi. Ottoman tidak hanya menaklukkan. Mereka mengintegrasikan berbagai budaya, bahasa, dan agama. Disatukan dalam satu sistem administrasi yang efisien. Memang ada hierarki sosial. Memang sistem tidak sempurna. Tapi untuk zamannya, sistem ini terbukti efektif menjaga disintegrasi di wilayahnya. Di video berikutnya, kita akan membahas mengapa Ottoman yang sudah sekarat justru memilih ikut Perang Dunia Pertama. Siapa yang membuat keputusan fatal itu? Dan bagaimana kehancuran total kekaisaran ini justru melahirkan Republik Turki modern yang kita kenal sekarang. Kalau kalian penasaran dengan bab terakhir Ottoman dan kelahiran Republik Turki, nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.